Kali ini kita akan membahas salah satu variabel penting dalam ilmu makroekonomi, yaitu pengangguran. Beberapa topik yang kita bahas adalah tenaga kerja atau angkatan kerja dan pengangguran, kemudian ada steady state unemployment, ada frictional unemployment, dan terakhir adalah structural unemployment. Kita berangkat dari labor dan unemployment. Labor itu adalah angkatan kerja atau jumlah orang yang bekerja, employed, dan jumlah orang yang tidak bekerja, unemployed. Jadi ada dua golongan, orang yang bekerja, employed, dan tidak bekerja, unemployed. Nah, ketika ada orang yang bekerja, employed, ada orang yang akan dikeluarkan atau berhenti dari pekerjaannya. Itu disebut dengan job separation atau disebut dengan S. Ketika ada orang yang unemployed, maka ketika dia mendapatkan pekerjaan itu disebut dengan job finding atau F. Nah, sehingga kita lihat di situ diagram alurnya, ada employment atau orang yang sedang bekerja, kemudian dia sebagian akan berhenti job separation, kemudian sebagian akan menjadi unemployed. Nah, dari total unemployed sebagian akan menemukan pekerjaan atau job finding dan masuk menjadi yang employed. Sehingga di sini disebut, kalau definisinya, yang F itu adalah tingkat penemuan pekerjaan. Jadi jumlah orang yang tidak bekerja yang menemukan pekerjaan setiap bulannya. Atau yang berikutnya adalah S atau job separation, tingkat orang yang berhenti bekerja, yaitu jumlah orang yang berhenti bekerja dari jumlah orang yang bekerja. Nah, ketika ini kemudian berjalan secara terus-menerus, ada yang namanya disebut natural rate of unemployment. Jadi tingkat pengangguran yang rata, ya, di mana ekonomi atau perekonomian itu akan bergravitasi atau bergerak di sekitar angka yang sama, ya. Jadi ini disebut dengan natural rate of unemployment. Berikutnya kita kenal dengan istilah steady state atau kondisi mapan, di mana steady state unemployment itu adalah tingkat unemployment atau unemployment rate, di mana tingkat ini akan tetap, ya, jadi tidak naik maupun tidak turun, yaitu ketika jumlah orang yang menemukan pekerjaan sama dengan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi F itu kan job finding dikalikan dengan unemployment sama dengan SE, orang yang berhenti bekerja, dikalikan dengan employed. Jadi sangat tergantung dengan job separation dan job findingnya, ya. Nah, di dalam persamaan kita lihat ini, kalau diselesaikan persamaannya, FU sama dengan SE, kemudian E itu kita gantikan dengan L dan U minus U, maka kita lanjutkan ke bawah sehingga akhirnya kita menemukan steady state unemployment U per L itu sama dengan S dibagi F tambah S. Atau kalau mau diselesaikan lagi, U per L itu sama dengan 1 per 1 plus F per S. Sehingga terlihat dari sini, kalau kita melihat unemployment rate itu atau steady state itu tergantung dari job finding dan job separation. Sehingga kebijakan untuk menurunkan unemployment ini harus menurunkan job separation rate-nya atau menaikkan jumlah job finding-nya. Atau dengan kata lain, kebijakan yang mempengaruhi job separation dan job finding ini akan berpengaruh juga terhadap natural rate of unemployment. Nah, kalau kita analisis lebih lanjut lagi, pengangguran itu sebenarnya terdiri dari dua bagian, ya. Yang pertama adalah frictional unemployment dan yang kedua adalah structural unemployment. Untuk frictional unemployment ini terjadi karena membutuhkan waktu nih untuk bekerja, mencari pekerjaan. Ketika dia berhenti dari satu pekerjaan, maka dia akan mencari pekerjaan. Selama dia mencari ini ada perlu waktu, dan ini disebut dengan frictional unemployment karena selama dia mencari pekerjaan dia menganggur. Kemudian apa sebabnya? Ya karena
Pertama, yang jelas karena membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan baru atau berganti pekerjaan. Kenapa orang berganti pekerjaan? Karena beda-beda ini. Ada karena sectoral change, yaitu pergantian demand dari berbagai industri, misalkan dari pertanian ke industri, atau dari wilayah-wilayah ya, dari desa ke kota, ini namanya sectoral shift. Atau ada firms failure, ada perusahaan yang bangkrut kemudian terpaksa layoff, pekerjaan yang diberhentikan, di PHK. Nah, ini orang yang PHK tadi akan mencari pekerjaan lagi. Selama butuh waktu itu dia akan menjadi frictional unemployment. Kemudian ada juga orang yang diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap tidak berprestasi ya, tidak berkinerja, diberhentikan. Kemudian ada juga pekerjaan yang hilang karena kemampuannya tidak dibutuhkan lagi. Misalkan tadinya juru ketik, sekarang mesin ketik udah nggak ada lagi, ada word processor, nah, misalkan. Kemudian ada juga orang yang berhenti bekerja karena ingin meningkatkan karir, ingin meningkat ke karir yang lebih tinggi lagi, sehingga dia harus berhenti bekerja atau ingin pindah bekerja di tempat yang lain atau di wilayah yang lain. Maka ini disebut dengan frictional unemployment. Sehingga beberapa kebijakan ini akan berpengaruh kepada frictional unemployment. Untuk mengurangi frictional unemployment ini biasanya pemerintah akan mengadakan job fair ya, jadi memberikan informasi kepada pekerja kira-kira lowongan pekerjaan apa yang tersedia. Ini kalau di kita ada seperti Kementerian Tenaga Kerja, atau itu dalam bentuk employment agency juga bisa, biro tenaga kerja atau segala macam ya. Kemudian untuk membantu orang yang menganggur, ada juga di negara maju itu unemployment insurance, tapi ini biasanya malah menjadikan frictional unemployment ini jadi meningkat ya, bukan malah berkurang. Karena ketika orang merasa aman untuk menganggur sementara, maka mereka akan berani untuk menganggur sementara, kehilangan pekerjaannya dengan berbagai alasan, sehingga frictional unemployment-nya akan malah lebih meningkat. Kemudian ada juga kebijakan ketika perusahaan memecat tenaga kerjanya, maka perusahaan harus menanggung seluruh biaya untuk dia mencari pekerjaan yang baru. Nah, ini agar perusahaan tidak gampang untuk memecat. Misalkan ada aturan tenaga kerja, memberikan pesangon atau segala macam. Ini untuk mengurangi rate of job separation ya. Jadi kebijakannya ada dua, seperti yang tadi, yaitu mempercepat job finding dan memperlambat job separation. Nah, berikutnya adalah jenis yang kedua, adalah structural unemployment atau pengangguran terstruktur. Ini disebabkan karena adanya wage rigidity ya, atau ada kekakuan gaji ya, tingkat gaji yang tidak bisa bergerak atau tidak bisa turun. Kenapa ini tidak bisa turun, ini menyebabkan adanya pengangguran? Kita lihat di grafik bahwa supply-nya kita asumsikan tetap tegak lurus, kemudian demand-nya itu adalah menurun ya. Jadi semakin tinggi gajinya, maka demand terhadap tenaga kerja akan semakin menurun. Semakin rendah gajinya, maka demand terhadap tenaga kerja semakin naik. Ini demand dari perusahaan ya, atau industri. Nah, ketika tingkat gaji itu berada di atas equilibrium, atau di situ istilahnya adalah real wage yang rigid ya, rigid real wage, maka ketika tingkat real wage ini berada di atas equilibrium supply dan demand, maka yang terjadi akan lebih banyak pekerja yang bersedia untuk bekerja dibanding dengan demand-nya ya, sehingga di situ munculnya adanya pengangguran. Ini tidak akan bisa kembali ke equilibrium, atau ini akan tetap ada selama tingkat gajinya berada di atas tingkat gaji equilibrium. Nah, ini yang disebut dengan structural employment, jadi pengangguran karena adanya wage rigidity dan job rationing ya, karena gajinya lebih tinggi dari yang seharusnya, maka akan ada job rationing atau pembatasan tenaga kerja, sehingga yang terjadi pekerja itu kadang, atau bukan kadang ya, tidak bisa bekerja bukan karena mereka tidak bisa menemukan pekerjaan yang cocok dengan skillnya, tapi karena supply-nya itu lebih tinggi daripada demand-nya, sehingga tetap ada yang tersisa atau tetap menganggur. Ini disebut dengan structural unemployment. Kenapa terjadi seperti ini? Gaji berada di atas equilibrium, itu ada tiga hal ya yang menyebabkan.
yaitu upah minimum ya, ada minimum wage law, itu ada upah minimum. Jadi ketika pemerintah menetapkan UMR yang berada di atas equilibrium, maka yang terjadi adalah adanya pengangguran. Nah, ini jadi seperti buah si malakama, kalau tidak dinaikkan maka kesejahteraan turun, tapi ketika dinaikkan maka akan ada pengangguran. Kemudian yang kedua adalah adanya serikat pekerja atau unions ya. Ketika serikat pekerja itu meminta kenaikan gaji atau upah, maka gajinya terpaksa akan naik ketika mereka punya bargaining power yang tinggi, sehingga gajinya naik. Nah, ketika gaji naik maka otomatis demand-nya akan turun. Demand akan turun, yang bekerja akan lebih sedikit, sehingga akan ada yang menganggur atau tidak bekerja. Atau yang terakhir adalah efisiensi wages ya. Ini konsep yang menyatakan bahwa gaji itu bisa lebih tinggi tapi menguntungkan. Ini kita akan lihat berikutnya. Jadi yang disebut dengan efisiensi wage itu adalah tingginya gaji itu menyebabkan produktivitas semakin meningkat. Jadi bukannya perusahaan itu menurunkan gaji untuk mendapatkan hasil yang efisien, karena memang benar semakin rendah biaya itu semakin efisien, tapi di sini semakin tinggi gaji maka akan semakin produktif, jadi atau semakin efisien juga ya. Jadi tidak selalu gaji yang rendah itu menyebabkan efisiensi, tapi bisa jadi gaji yang tinggi itu menyebabkan lebih produktif, lebih efisien. Kenapa? Karena yang pertama itu adanya ini ya, ketika orang bekerja diberi gaji yang tinggi maka mereka akan menjadi lebih sehat ya kan, lebih bisa beli makanan yang baik, sehingga bisa lebih produktif dibanding orang yang gajinya pas-pasan sehingga mudah sakit. Kemudian yang kedua, ketika gajinya tinggi itu akan menurunkan turnover ya. Kalau gaji rendah itu orang akan selalu mencari pekerjaan baru ya kan. Jadi ketika ada orang yang sudah pintar, sudah pengalaman, maka dia akan mencari pekerjaan baru, karirnya meningkat, sehingga dia akan berhenti. Nah, ketika dia berhenti, perusahaan akan kehilangan pekerjaannya, sehingga ini perlu waktu untuk melatih orang lagi, untuk mengembalikan produktivitas kembali ke titik yang semula, sehingga lebih baik untuk memberi gaji yang tinggi sehingga turnovernya menjadi rendah. Atau yang ketiga, ketika perusahaan memberikan gaji yang rendah, maka orang yang tertarik untuk bekerja di sana adalah orang yang kualitasnya rendah. Tapi ketika gajinya itu tinggi, maka orang yang akan tertarik untuk di sana adalah orang yang berkualitas lebih tinggi, sehingga ini lebih produktif, menyebabkan perusahaan lebih memberikan gaji yang lebih tinggi. Nah, yang keempat adalah ketika gajinya tinggi, maka pekerja akan menjadi lebih bermotivasi atau lebih berusaha untuk bisa memperoleh kinerja yang baik. Sehingga dari 4 penjelasan ini, perusahaan kemungkinan akan memberikan gaji yang lebih tinggi dari yang seharusnya, tidak untuk menekan gaji yang serendah-rendahnya. Nah, jadinya ketika perusahaan akan memberikan gaji yang lebih tinggi, maka bisa jadi gajinya itu akan berada di atas titik equilibrium. Ini adalah penyebab kenapa terjadi structural unemployment. Berikut ini adalah struktur ketenaga kerjaan di Indonesia. Ini data tahun 2019 bulan Agustus berdasarkan ini hasil dari BPS, yaitu jumlah penduduk usia kerja, yaitu usia di atas 15 tahun adalah 197 juta orang. Di antara 197 juta orang ini, angkatan kerjanya adalah 133 juta, dan yang bukan angkatan kerja adalah 64 juta. Angkatan kerja ini ada yang menganggur, ada yang bekerja. Yang bekerja 126 juta, pengangguran 7 juta orang. Yang bekerja ini ada yang bekerja penuh, ada yang bekerja pada waktu, ada yang setengah pengangguran. Nah, ini untuk yang angkatan kerjanya 133 juta. Dari 64 juta yang bukan angkatan kerja ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada yang mengurus rumah tangga 40 juta orang, ada yang sekolah 16 juta orang, ada yang lain-lain ini 8 juta orang. Nah, ini adalah struktur ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, berikut jika ditarik ke belakang jumlah dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada data yang terakhir, yaitu Agustus 2019, jumlah penganggurannya adalah
7 juta jiwa tadi sudah disebutkan, dan tingkat pengangguran terbukanya adalah 5,27%. Ini semakin menurun dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya yang pernah bahkan mencapai hampir 6,2%. Nah, berikut ini adalah bila dianalisis lebih lanjut lagi jumlah penduduk Indonesia. Kita lihat bahwa penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun yang belum produktif itu 66 juta jiwa di tahun 2019, dan kemudian yang produktif usia 15-64 tahun itu 183 juta jiwa, yang sudah tidak produktif lagi atau di atas 65 tahun 17 juta jiwa. Dan kalau dilihat dari piramida penduduknya, sebagian besar penduduknya adalah penduduk usia kerja, ya, usia muda, dan melihat dari proyeksi di masa yang akan datang, pertumbuhan dari penduduk yang usia tidak produktif ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan dari penduduk yang usia produktif, sehingga kemungkinan masalah pengangguran di sini bukan di masalah penduduk tidak bisa mencari pekerjaan, tapi di masalah rasio ketergantungan, ya, nanti banyaknya usia yang tidak produktif dibanding dengan usia produktif. Demikian data tentang penduduk dan ketenagakerjaan Indonesia. Ini materi tentang unemployment atau pengangguran. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.